Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, al-nabiyil ummiyil habibil alil qadril adibil jah, alladhi qailun afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah miftahut salam fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir dzul jalali wal kamali wal ikram wahdahu la syarika lahu mawsufun bi kulli kamalin munazzahun am kulli naqsin wa huwa ghaniyun amman siwa salatan antunawwiru fi qulubina wa wujuhina binurillahi wa binuri sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'al mullah. Amma ba'du. Hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan episode berikut ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tesisnya Ki Imaduddin atau yang berkaitan dengan polemik Bang Alawi yang belum terjawab secara sempurna, karena di YouTube ini adalah ada keterbatasan waktu. Jadi entah nanti akan menjadi beberapa kali episode. Yang penting saudara hadirin dan pemirsa di luar puas menerima jawaban kami atau jawaban saya, dan bagi yang belum puas silahkan memberikan pertanyaan supaya paham betul setelah saya jawab kelanjutannya. Demikian bisa kita mulai acara pertanyaan berikutnya. Silakan. Mengapa tesis hoax dipercaya oleh sebagian umat? Mengapa tesis hoax, tesisnya Kiai Imaduddin dipercaya oleh sebagian umat? Karena begini, tesisnya Kiai Imaduddin sebagai hoax itu menjiplak dari internet. Jadi jiplakan dari internet itu tidak semua orang mengetahui atau membaca internet, karena bagi yang tidak punya kepentingan dengan internet biasanya tidak buka internet, kecuali yang punya kepentingan. Jadi ya maklum, banyak yang tidak tahu bahwa itu ternyata jiplak plek dari tulisannya seorang propagandis dari kebangsaan Arab Saudi yang bernama Abdullah Mohail. Beliau seorang misionaris Yahudi yang memang sengaja menggempur habis-habisan dari awal beliau memberontak pemerintahan Saudi yang sah, yaitu yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau menjadi
suatu paham akidah Wahabiyah yang didukung oleh seorang Yahudi, oleh orang Yahudi kebangsaan Amerika Serikat, dan dibantu oleh tentara-tentara Amerika Serikat. Jadi jelas. Jadi mengapa kok dipercaya? Nah, karena ambilnya ciplakan itu dari internet. Banyak orang yang tidak membutuhkan internet, yang tidak bersentuhan dengan internet, yang tidak mengetahui, taunya itu asli, makanya geger. Nah, lanjut. Tesisnya Kiai Haji Imad hasil ciplakan dari internet itu ceritanya bagaimana? Tesisnya Kiai Imad hasil ciplakan dari internet, ceritanya gimana? Nah, itu tadi bahwa Kiai Imad itu punya niatan yang tidak baik. Jelas dari situ secara psikologis Kiai Imad ada kesengajaan untuk merusak, membegal sanad dan nasab Alawi dengan terang-terangan melalui cara yang tidak legal, yang penting tujuannya benar-benar tercapai. Sehingga beliau mencari di internet dan ketemu tadi seperti yang saya katakan, artikelnya seorang Abdullah Muhail berfaham Wahabi dari orang Yahudi, orang berfaham Wahabi dari orang Arab Saudi. Jadi karena Wahabi itu sejak dulu benci dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Lah, di situ ceritanya penghalang utama ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah didominasi oleh para habaib, para ulama-ulama Ba'alawi yang gudangnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga Wahabiyah merasa keberatan dan merasa tidak ada jalan kompromi kecuali ditumpas. Maka ditumpaslah Ahlussunnah wal Jamaah di situ. Dan melihat kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah itu besar, tidak tanggung-tanggung kaum Wahabi yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf, pendiri Wahabi, itu dengan di backup oleh tentara Amerika, akhirnya singkat cerita Ahlussunnah wal Jamaah keluar dari Saudi Arabia. Lalu banyak ulama-ulama yang dibunuh, ditembak, digantung. Waduh, kejinya itu orang-orang Wahabi, karena tahu kalau tidak habis, tidak didukung oleh tentara Amerika, ya percuma saja untuk menyingkirkan Ahlussunnah dari Saudi, karena di sana mayoritas dan kuat. Tapi karena kuat dan kekuatan tentara Amerika, maka kalahlah Ahlussunnah wal Jamaah. Dibantai habis-habisan, satu persatu ulama, ada yang digantung, ada yang ditembak. Masya Allah. Jadi sampai sekarang Wahabi ya ketar-ketirnya, takutnya kepada faham Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di dunia,
termasuk yang di negara Mesir, di negara Suriah, Iran, Irak. Kalau Iran itu fahamnya faham Syiah, cuma tidak sejalan dengan Wahabi, maka musuh juga. Nah, andalannya dari Wahabiyah adalah kekuatan militer Amerika. Makanya saya lihat sekarang Israel santai-santai saja dengan kritikan dunia yang pedas, kritikan internasional yang pedas untuk menyingkirkan untuk mundur dari tanah orang-orang Palestina. Tidak mau. Target dari mereka, dari Yahudi, adalah mencaplok Palestina. Itu saja. Dan di belakang Yahudi itu Amerika, karena Gedung Putih juga dikuasai oleh Yahudi. Itu kalau saya ceritakan panjang, keluar dari materi. Dan setelah pertanyaan berikutnya dilanjutkan. Apakah Kiai Haji Imad dan Hugeng temannya dari BRIN mengatakan nasabnya Pak Alawi secara tes DNA adalah putus, itu benar atau hoax? Hoax itu. Hoax. Saya katakan hoax atau hoax bahwa nasab Pak Alawi, sanad dan nasab Pak Alawi itu masih terjaga, masih utuh sampai sekarang. Imad itu, nah itu jelas mengikuti pendapatnya orang Wahabi dan memakai dasar tes DNA dari orang Wahabi. Jadi artikelnya miliknya orang Wahabi dari Abdullah Mukhail itu yang berkebangsaan Arab Saudi, yang benci dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di sini di Indonesia kan NU. Meskipun di luar NU banyak yang Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyaknya orang-orang yang dididik oleh ulama-ulama Pahlawi dulu. Jadi Imad itu bukan membuat tesis, hanya artikel kecil, makmum menjiplak persis dari Abdullah Mukhail yang mengatakan bahwa Abdullah Mukhail Wahabi itu mengatakan bahwa yang namanya Ba'alawi itu sanadnya putus dari baginda Nabi SAW, nyambungnya sanadnya ke Yahudi. Itu pinternya Abdullah Mukhail kayak gitu. Jadi Imad hanya jiplak, itu bukan tesis, baru mengumpulkan bahan. Dan bahan pun kalau begitu sudah diketahui masyarakat umum oleh Indonesia, ya jelas, gak kaget. Orang Nusantara itu kalau ada orang yang mengharamkan tahlil, Wahabi kan mengharamkan tahlil, mengharamkan yasinan, mengharamkan hal-hal yang menurut mereka bid'ah, seperti masuk kuburan, ziarah ke kubur, haul, manakib, berjanji. Nah, padahal itu bagi orang NU itu bagus semua. Mengapa dikatakan bid'ah, semua sesat? Kalau bid'ahnya yang baik, ya mereka nggak berani memakai konsep bid'ah sing maslahatul mursalah, padahal itu konsep mereka. Tapi karena untuk menggempur
Ahlussunnah wal Jamaah yang memakai konsep kullu bid'atin dhalalah itu orang Wahabi. Bisa dilanjut. Kalau begitu berarti ada unsur kesengajaan karena bisa melibatkan dukungan dari Profesor Kiai Haji Akil Sirot, Profesor Dr. Anhar Gonggong. Iya jelas. Itu disengaja emang untuk menyingkirkan Pahlawi mimpinya Kiai Imad itu untuk Pahlawi itu supaya hengkang. Malah Imad pernah mengatakan semua makam yang berlabel Pahlawi sikat rata. Ini kayak teroris ini kerjanya, padahal dia berlatar belakang NU. Kalau saya pengurus pusat, saya instruksikan ke bawah, Imad harus dipecat dari NU, dikeluarkan dari NU. Kalau mau tetap menjadi warga NU, cabut pernyataannya yang mengikuti orang Wahabi dan Yahudi. Lanjutnya, Adakah hubungannya dengan politik? oh jelas. Mengapa saya katakan ada hubungannya dengan politik? Saya mengatakan jelas, karena itu terstruktur. Pernyataan Imad dan dikeluaskan, digembar-gemborkan oleh para gus-gus itu sampai dengan bangganya bahwa nasab Pahlawi putus. Yang diangkat adalah ulama-ulama yang asli pribumi, ulama asli pribumi. Wali Songo aja keturunan Pahlawi yang kata Mbah Mun itu, yang Maimun Zubair Sarang, yang Wali Songo itu semuanya Pahlawi, hanya dua yang tidak Pahlawi, yaitu Sunan Kalijogo sama yang satu siapa itu saya lupa, Sunan Gresik apa Sunan apa, pokoknya dua itu saja, yang lain itu Pahlawi. Jadi kalau mau Pahlawi dihapuskan dari negeri ini nggak bisa. Kalau mengatakan Wali Songo nggak ada Pahlawi, itu kan rekayasa Imad. Jadi setelah ditemukannya keaslian, kemurnian dari artikelnya Kiai Imaduddin bahwa beliau menjiplak dari hasil karya Abdullah Muhail, orang Yahudi, orang Wahabi dari Arab Saudi yang benar-benar musuh dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu artikel rekayasa, artikel hoax. Jadi artikel hoax dijiplak oleh Imad, dijadikan tesis hoax. Itu yang jeleknya Imad, semacam itu. Ya, maka teman-teman yang di jurusan IT, yang S1, S2 IT ini ketawa terhadap karyanya Imad. Lucu sekali. Internet itu suguhan untuk umum dan bakal diketahui kok kenapa jiplaknya kok pada internet yang suatu saat bakal kebongkar. Itu kan lucu. Jadi kalau ada yang mengatakan Imad itu goblok, jelas goblok sekali. Lanjut. Benarkah Kiai Haji Imad adalah antek Yahudi dan Wahabi? Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa Kiai Imad itu antek Wahabi dan antek Yahudi, logis saja.
karena beliau memfitnah Ba'alawi di Indonesia, akan menyingkirkan Ba'alawi di Indonesia itu dengan tesisnya orang Wahabi, yaitu Abdullah Muhail tadi yang saya katakan, tesis yang sengaja dibuat kuat bahwa Ba'alawi adalah keturunan Yahudi. Karena di sana kuat sekali saat itu Ahlussunnah wal Jamaah saat Abdullah bin Wahab yang memberontak sebagai tokoh Wahabi itu, Ahlussunnah yang paling mempertahankan negerinya untuk bebas dari paham Wahabiyah. Karena tadi dibantu oleh tentara Amerika, itu ya KO Ahlussunnah itu pinternya Muhammad bin Abdul Wahab Khalaf. Di situ jelas. Jadi Imad itu kalau dikatakan orang apa tadi Wahabi, nah itu bisa secara langsung sebagai tangan Yahudi atau kepanjangan tangan dari Yahudi yang lewat antek-antek negeri ini yang tidak senang pada Ahlussunnah wal Jamaah juga. Karena kita tahu sendiri di Indonesia ini kan tidak hanya Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang sangat benci dengan Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang sangat benci dengan tahlil, dengan manaqib. Mereka jelas terang-terangan, apalagi kalau di TV mereka ini orang-orang yang cingkrang celananya, jenggot walaupun 3 helai dipelihara. Jadi kalau dipotong jenggotnya mereka hilang akidahnya, karena akidahnya hanya ada pada jenggot, ada identitas jenggot, identitasnya hilang. Maka walaupun 3 helai itu dipasang, karena dijaga walaupun 3 helai tidak bakal dipotong. Itu jelas. Lah tadi dari apa yang saya bahas, saya baru membahas yang dari Wahabi, ya, Wahabiyah. Nah, yang dari Yahudi itu haplogrupnya orang Yahudi tentang nasab dan sanad keluarga Yahudi aja, dari kakek sampai ke ayahnya nyambung, ayahnya nyambung ke anaknya, baru 3 keturunan. Itu untuk menjaga nasab mereka. Itu kromosom dari mereka kan ada kode-kodenya kromosom. Nah, kode-kode kromosom itu diotak-atik oleh Imad dan Hugeng, lucu sekali. Itu dikatakan bahwa Yahudi, bahwa Ba'alawi benar-benar keturunan Yahudi. Padahal sampai di postcardnya Bang Haji Roma Irama saja nggak ada bukti, fakta tertulis itu nggak ada. Yang namanya secara DNA, syarat DNA Ba'alawi keturunan Yahudi itu belum ada fakta bukti, adanya opini yang dibuat dari Abdullah Muhail, dilanjutkan oleh Imaduddin, terus sampai sekarang opini, karena tidak ada buktinya. DNA-nya itu dari sana, dari perusahaan DNA Family Tree DNA itu yang menghasilkan haplogrupnya orang Yahudi itu nggak membahas itu. Itu yang membahas Imad diotak-atik. Kelakuan preman
seorang seorang kader NU semacam itu. Dia lanjut pertanyaan. Wis kok. Nah, kalau habis ya ini kesimpulannya jelas bahwa Kiai Imad itu hanya jiplak baik dari sanad dan nasabnya maupun dari sisi DNA itu. Karena bukti yang ada haplogrupnya keluarga Yahudi dan perusahaannya Family Tree DNA itu tidak ada bahasan langsung tentang keturunan Balawi adalah dari Yahudi. Secara kromosom itu belum terbukti. Hanya Hoax dari Abdullah Mukhail Wahabiyah Saudi dilanjutkan oleh Imaduddin Al-Bantani Urut Al-Bantani. Masyarakat Banten tidak menerima kalau Kiai Imaduddin DTK apa dikasih nama lakop simbol Al-Bantani. Yang punya hak adalah hanya Imam Nawawi. Imad Alfiyah aja tidak hafal, Quran aja tidak hafal. Jadi sekarang orangnya mulai cengar-cengir, bakal tersingkir dari budaya masyarakat yang kental dengan nuansa Ahlussunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Jadi orang melihat Imad, orang sekarang itu kata teman saya di sana Imad itu ya dijar kewae didelok ketok enggak diorangkan. Ini kan baru babak pertama. Nanti berikutnya babak kedua, ketiga dan seterusnya ada sikap yang konkret baik dari PBNU maupun dari masyarakat Banten. Nah, demikian ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.